Halo semua, dengan gua Ali di channel Nyantai. Jadi buat kalian yang suka konten teknologi dan juga ya seputar teknologi, bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena di sini gua mau ngasih racun yang sebenarnya agak telat gitu racunnya. Karena pas gua mau review, ini barang udah habis semua stoknya di toko resminya. Emang parah sih kalau buat jadi alternatif Magic Keyboard Apple iPad baru sekarang ini. Dari harga 6 jutaan langsung dihajar ke 2,8 jutaan dengan feel yang sama-sama premium. Ya walaupun fiturnya nggak sama sih, tapi 2,8 juta udah dapat barang yang pasti oke gitu ya. Ya buat kalian para kaum ekonomis gitu ya, bisa banget consider sama barang yang satu ini. Jadi ini adalah Logitech Combo Touch ya, yaitu aksesoris keyboard iPad terbarunya mereka. Ada yang untuk iPad Pro M1 sama iPad Air 5th generation kayak M1 punya di sini. Maksud gua yang M1 generation kayak yang gue pegang sekarang ya. Gue suka ya kalau Logitech deliver barang itu yang productivity-nya selalu punya khasnya sendiri, antara yang premium jadi premium beneran atau barang daur ulang yang dibalut premium. Ya contohnya kayak yang satu ini yang premium bener-bener dibalut premium gitu ya. Dan ini juga udah lapisin kain fabric yang pasti ngasih feel lembut, bukan sekedar rubber doang kayak iPad lu pakein casing biasa aja cuy. Kayak tadi gue bilang, ini udah premium banget feelnya. Tapi gue nggak suka nih kenapa Logitech kasih stempel nama loginya di sini itu kayak kurang rapi gitu. Kayak ada bekasan lemnya masih ada di sini, jadi kayak gue ngeliatnya sedikit gatel gitu ya. Terus juga untuk bagian iPadnya ini nempelnya di casingin gitu, nggak cuma nempel via magnet kayak Magic Keyboardnya. Jadi extra safe buat dibawa-bawa. Terus buat bagian port speaker dan kameranya juga udah tebel ya, udah enak, udah aman. Casingnya juga bukan tipisan punya, ada cutout juga buat Apple Pencil di bagian sampingnya. Sama untuk volumenya dia ditutup ya, nggak kayak yang lainnya terbuka. Yang sebenarnya sih agak nyebelin ya, jadi agak susah dipencet. Kayak Logitech tuh pengennya biar kita nggak usah pencet aja si tombol volumenya lagi dari sini, mending dari keyboardnya aja. Plus di bagian dalamnya pun juga ada pin ke iPadnya, yang berarti covernya ini atau combo touchnya ini udah nggak pakai Bluetooth buat konektivitasnya. Buat di bagian keyboardnya ini juga udah detachable ya, yang jadi plus minus juga buat gua. Dan keyboardnya ini juga punya layout yang sama dengan Magic Keyboard, dengan baris atasnya ini udah utilitas penuh yang full kompatibel dengan iPad tentunya. Sama ada backlight juga biar nggak ribet kalau pakai di tempat gelap. Tapi sayangnya ini touchpadnya belum haptic feedback ya, masih push down gitu feelnya. Dan untuk feel pengetikannya pun juga udah standar banget, kayak lu ngetik laptop tipis aja. Sebenarnya agak becek rasanya, tapi ada rasa tactile-nya, jadi asik lah buat ngetik-ngetik dibanding langsung ketik di layarnya. Untuk sistemnya simple ya, nggak semewah Magic Keyboard yang bikin si iPad-nya itu floating. Ini masih nyender sama kickstand di belakang covernya yang bisa berdiri hampir tegak sampai hampir tiduran ya. Kalau buat di penggunaan jujur aja, gue sih nyaman-nyaman aja, bahkan terbantu banget dari yang gue biasa pakai laptop terus pindah ke iPad ini. Karena ya gue nggak biasa sama typing banyak jari ke layar gitu, beda kan kayak kita ngetik di smartphone gitu. Cuma kalau lo mau pakai secara proper, Logitech pun mengharuskan kalian untuk menginstal aplikasi Logitech Control buat mantau firmware si Combo Touch-nya ini. Tapi kenapa nggak sekalian dikasih info tambahan atau enggak custom control gitu, kayak basi aja gitu. Lo install si Logitech Control cuma buat cek firmware doang gitu, dan itu nggak kepake lagi aplikasinya. Dan mekanismenya juga untuk tutup bukanya juga udah berfungsi ya. Kayak lo nggak perlu khawatir lagi, kayak lo mau tutup nanti si iPadnya otomatis, dan lo mau buka ya si auto nyala lagi si iPadnya. Dan walaupun sudah dibalut tingkat kualitas yang sangat baik dari Logitech, sebenarnya ya gue masih merasa ada beberapa kekurangan sama si Combo Touch-nya ini. Ini nggak tahu ini berlebihan atau enggak. Cuma hal pertama yang sedikit gatal itu ya, sistem magnet keyboardnya ini nggak dibikin bisa rotate ya 180 derajat. Kayak lu mau pakai mode tablet itu nggak bisa cuy, keyboardnya auto copot. Dan kalau mau jadi mode tablet lu perlu rotate dulu si keyboardnya ini, dan lu bisa balikin sini nih biar bisa tetap nempel, yang mana sebenarnya agak sedikit extra effort untuk hal yang nggak diperlukan. Terus juga ini kan bisa dicopot ya keyboardnya. Gue pikir itu bakalan enak buat dipajang iPad ke mode portraitnya sambil nyender gitu. Ternyata sangat-sangat mengkhawatirkan ya kalau padnya ini berdiri tegak gitu aja. Ya tapi masih bisa, cuma memang agak sulit ya kalau kalian pengen miringin gitu yang kayak gini gitu, agak sulit untuk, karena si iPadnya ini, maksud gue Combo Touch-nya ini nggak didesain untuk seperti itu cuy. Dan juga mekanisme touchpadnya ya, gue ngerasa kurang kalau ini tuh nggak ada sistem tab-nya.
karena kita enak bisa ya navigasi santai di touchpadnya ini, tapi setiap kita mau nge-tap mesti di push down gitu, kayak agak PR gitu ya. Kalau ada haptic feedback mungkin lebih enak gitu. Jadi kadang kalau gue lagi malas, mending tap iPadnya aja gitu daripada gue nge-push down seperti ini, PR. Terus juga untuk ukuran space di Type-C-nya ini pun juga bener-bener didesain untuk colokan Type-C-nya iPad doang, yang mana portnya itu nggak gede. Jadi kadang kalau gue pengen ngecharge pakai colokan yang lain, pakai colokan smartphone contohnya, ya nggak masuk gitu ke portnya sini, ketahan sama casingnya. Ya nggak tahu sih, ini gue terlalu banyak minta atau enggak ya. Cuma setidaknya dari basic sebuah aksesoris yang terjangkau ini bisa get the job done lah. Penggunaan aksesoris itu nggak bikin baterai cepat habis juga. Gue pakai 2 hari juga masih lancar, nggak boros itu. Terus latensinya udah minimal juga, jadi nggak ada lag-lag pas makainya. Ya karena ini nggak connect via Bluetooth, langsung ya ke aksesoris di pantatnya iPad ini gitu ya. Dan sisanya sih ya untuk sebuah aksesoris yang harganya setengah dari resminya punya Apple-nya sendiri, ya gue udah cukup puas lah ya, walaupun tetap ada beberapa notes. Cuma bukan jadi deal breaker juga ya, apalagi yang memang pengen pakai iPad buat ketik-ketik ya. Kalau lu cuma sekedar buat nonton doang sih ya ini gue nggak rekomendasikan. Cari aja stand iPad, gue rasa udah cukup. Tapi memang kalau lu pengen cari buat pakai kerja maksud gue, suka ngetik catatan atau memang suka nge-manage diri lu kayak gue pakai Notion buat kerjaan dengan tim gue, iPad dengan combo touch itu racun parah. Sama kalau lu bandingin dengan Magic Keyboardnya yang mungkin stylenya itu nggak lebih mewah ya, malah lebih biasa aja sih combo touch ini. Itu pun gue nggak terlalu terganggu. Yang penting dari penggunaan tetap kepake. Ditambah ada pengamanan lagi dari case sampingnya ini. Jadi ekstra proteksi kalau jatuh lebih safe ya. Ya kayak gue beli iPad 3 aksesoris aja gitu. Jadi satu, gue dapat iPad stand-nya, gue dapat iPad case-nya, sama yang terakhir gue dapat keyboardnya juga. Kalau gue sih mikirnya seperti itu, lumayan banget jadinya. Cuma sekali lagi ya, gue review barang ini juga udah habis juga, kira-kira ya gimana gitu ya. Masih mau sabar nunggu restock atau gimana nih? Coba aja komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan singkat gue dari Logitech Combo Touch ya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi pengen upgrade untuk aksesoris iPad-nya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semuanya di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye-bye.